Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju. Selamat sore kaum perkasa masyarakat Tulungagung, seluruh santri pondok pesantren Al-Fatahiyah Miren Kanti Boyolali Tulungagung. Syukur alhamdulillah sore hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda semuanya Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kanti Boyolali Tulungagung dan di 96,8 Perkasa FM dengan kajian kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari selama bulan Ramadan sampai menjelang berbuka puasa. Dan sore hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Hikam bersama dengan Ustadz Qayyum Munafal. Untuk edisi hari ini kita akan membahas seputar jangan lalai karena setan senantiasa mengentaimu. Marilah kita bersama-sama simak Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini bersama dengan Ustadz Qayyum Munafal. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, kepada terkhusus semua santri pondok pesantren Al-Fatahiyah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita secara gratis, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang mampu bersyukur, sehingga dengan bersyukur ini menjadi sebab ditambahnya nikmat-nikmat yang lainnya. Amin. Yang berikutnya kita juga senantiasa mengharap syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendalami ilmu-ilmunya Allah, yang mana pada sore hari ini kita memahami kalam yang ada di dalam kitab Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari. Bismillahirrahmanirrahim. Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadihi. Idza alimta, apabila engkau telah mengetahui, anna syaitona, bahwa sesungguhnya syaitan, la yaghfulu angka, itu tidak akan pernah melupakan dirimu. Fala taghful, maka janganlah engkau lupa, anta ya kamu, amman nasiyatuka biyadihi, jangan sampai engkau lupa terhadap Tuhan, terhadap Allah, yang mana nasibmu, nasib kita itu berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi idza alimta anna syaiton la yaghfulu anka, ketika kita mengetahui bahwasanya syaitan ini senantiasa mengintai kita. Jadi syaitan itu selama manusia rohnya masih berada di jasadnya, maka setan itu akan senantiasa mengintainya. Apa? Tidak akan pernah
melupakannya. Maksud tidak akan melupakan di sini apa? An idlalika, yaitu tidak akan pernah berhenti dari menyesatkan. Ketika ada kata setan, maka di situ tidak akan pernah lepas daripada kata yang namanya menyesatkan. Maka ketika kita tahu bahwasanya setan ini akan senantiasa menyesatkan manusia, akan menyesatkan pada diri kita, fala taghful anta amman nasiyatuka biyadihi, maka janganlah engkau lupa terhadap Allah yang mana kehidupan kita atau nasib kita berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya di saat kita sadar bahwasanya manusia itu memiliki musuh yang abadi, namanya siapa? Syaitan. Dikatakan bahwasanya inna syaitana kana lakum aduwwum mubin. Jadi bahwasanya sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu yang sangat jelas. Karena syaitan ini adalah musuh bagi kita, yang mana musuh ini jelas, maka fattakhidhuhu aduwan, jadikanlah setan ini sebagai musuh. Apa? Kita sadar kalau kita itu punya musuh yang namanya setan. Setan ini akan berkolaborasi untuk menyesatkan. Dia akan berkolaborasi dengan yang namanya nafsu. Makanya manusia ini ketika dirinya yang nampak itu adalah hati nurani atau jiwa malaikatnya, maka dia itu akan mengalahkan makhluk-makhluk Allah yang pilihan, diantaranya para malaikat. Malaikat itu senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan manusia. Manusia itu sudah tahu ini kewajiban, kadang ditinggalkan. Ini nanti akan merusak diri kita, itu kadang juga diterjang. Dan tahu ini tidak baik, nah, tapi tetap dilakukan. Ini seharusnya yang baik, tapi tidak dikerjakan. Itulah manusia. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada jiwa, ada hati nurani, yaitu hati kemalaikatan, ada nafsu, ada syahwat, dan juga ada syaitan. Yang mana kita ketahui bahwasanya syaitan ini jelas musuh kita. Bahkan dikatakan inna syaitona yajri minal insan majrad dam. Jadi sesungguhnya syaitan itu mengalir pada diri kita, itu mengikuti aliran darah. Kalau kita ingin membunuh, bagaimana caranya? Bingung kan? Maksudnya apa? Setan ini tidak bisa lepas dari diri kita. Kenapa? Karena begitu Allah memang memberikan kesempatan kepada hambanya. Apa? Selama, jadi setan itu awal ceritanya kan gini, setan itu meminta kepada Allah apa? Karena dia sudah dilaknat oleh Allah, akhirnya dia meminta kepada Allah yang terakhir supaya apa? Dia diperbolehkan untuk menyesatkan manusia. Nah, di sini kita harus sadar, karena memang setan itu sudah minta izin seperti itu, berarti kan ada kekuasaan. Tapi perlu kita ketahui, meskipun diizini oleh Allah, setan itu tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
supaya kita bisa lepas dari setan itu bagaimana? Dilanjutkan, fala taghful anta amman nasiyatu kabiyati. Janganlah engkau itu lupa terhadap siapa? Allah, yang mana nasib kita, kehidupan kita itu berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Di sini kita ini sama-sama menjadi makhluknya Allah. Setan itu juga makhluknya Allah. Kita ini juga makhluknya Allah. Yang menciptakan setan itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan manusia juga sama. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman karena memang setan itu termasuk makhluk yang awal diciptakan oleh Allah, dia kan lebih awal, pengalamannya lebih, dan dia tidak meninggal sebelum kiamat. Kalau manusia kan beda. Manusia ini lahir, nanti kebanyakan usia manusia itu umumnya berapa tahun? 62, 63 sampai maksimal ya biasanya itu 70 sudah istimewa. Ya apa tidak? Tapi setan tidak ada yang mati. Makanya setan itu menggoda manusia. Ini luar biasa godaannya. Sangat teliti sekali, sangat coro apa ya? Perangkapnya itu luar biasa. Jadi perangkap setan itu luar biasa sekali. Kadang di saat kita dijauhi teman, kita menganggap teman kita musuh kita. Akhirnya kita tidak berteman, bermusuhan. Kadang di saat kita ditakdir menjadi orang yang bisa beribadah, akhirnya karena kita bisa beribadah dengan istiqomah, tiba-tiba muncul sifat sombong. Ibadah itu bagus apa tidak? Tapi kalau sombong, orang yang istiqomah beribadah kemungkinan besar bisa sombong apa tidak? Sangat mungkin. Kenapa? Karena kesombongan seseorang itu akan muncul di saat dia itu merasa dirinya lebih istimewa, di saat dirinya itu memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Coba ketika kita memiliki derajat yang sama, pangkat yang sama, apa yang akan kita sombongkan? Tidak ada. Bahkan sampai hebatnya setan itu seperti ini. Di saat kita berteman dengan teman yang dia itu katakanlah dia cantik sekali, ya kan, kita akan senang memandang dan lain sebagainya, memiliki syahwat, ingin apa? Memiliki, ya apa tidak? Yang berikutnya, ketika kita berteman dengan teman yang biasa saja, bisa kita katakan mohon maaf jelek, kan lebih aman, tidak mungkin kita akan keluar syahwat, ya apa tidak? Tapi di situ setan juga muncul untuk menyesatkan. Bagaimana caranya? Yaitu di dalam hati mengatakan, ya Allah, duwe konco kok yo elek, punya teman kok yo jelek. Apa artinya? Menggunjing. Kita menjelekkan orang lain. Ini loh setan. Maka karena sebegitu hebatnya setan itu menggoda manusia, dan setan itu menggoda manusia itu melihat tingkatannya. Manusia itu ada yang masih kecil, ada yang sudah remaja, ada yang dewasa, ada yang tua, kakek, nenek, sudah tua kan. Ini setan juga beda menggodanya. Kalau masih kecil diiming-iming, oh kamu itu loh, oh apa ada waktu apa masih sakit panas atau pilek itu flu katakanlah,
itu dia melihat es, seolah-olah es ini kan luar biasa, ya kan, nikmatnya luar biasa. Betul apa tidak? Iya kan? Itu loh triknya setan. Terus nanti ketika sudah masa remaja, melihat teman dekatnya, ini temanku kok sudah punya inceran ya. Punya apa itu? Ini bukan melegalkan pacaran, contoh saja. Kalau saya tidak punya ini berarti akan kalah ini. Di mana kejantanan saya? Kalah dengan si dia. Ini setan. Kenapa? Ya itu caranya. Nanti ketika bersama dengan teman dekatnya tiba-tiba saling membuli, ya apa tidak? Iya, itu setan. Nanti kalau sudah dewasa, waktunya menikah juga sama. Setelah menikah pengen punya harta, setelah punya harta pengen tahta, setelah tahta pengen nambah istri lagi. Iya apa tidak? Iya, itu manusiawi. Makanya kalau kita tidak punya pondasi yang kuat, maka ya kita akan dipakai kalah-kalahan oleh setan, akan tersesat dengan perangkap setan. Nah, dengan seperti itu jangan sampai kita lalai. Nah, bagaimana solusinya supaya kita bisa lepas daripada godaan setan? Kalau orang yang cerdas, setan itu dijadikan kambing hitam, iya apa tidak? Maksudnya, wong setan kok bisa dijadikan kambing hitam toh Pak? Ya bisa. Coba saja, ketika ada orang melakukan perbuatan yang hina, dia katakanlah contoh saja berzina, itu perbuatannya siapa? Orangnya atau perbuatan setan? Di kambing hitamkan kan setannya. Itu perbuatan setan kok dilakoni. Nah, apa? Setan menjadi kambing hitam. Itu kalau paham, setan akan kalah. Nah, bagaimana agar kita bisa mengalahkan setan tersebut? Maka kita diingatkan, fala taghful anta amman nasiyatuka biyadihi. Maka janganlah engkau lupa dengan Allah, yang mana Allah ini menguasai dirimu. Nasib kita, takdir kita, apa yang akan kita lakukan, semuanya itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti intinya apa? Biar seseorang itu bisa lepas daripada perangkap setan, supaya dia bisa terhindar daripada penyesatan setan, solusinya adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Jelas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak rela ketika ada hambanya yang dia itu beriman kepada Allah, terus ini dikuasai oleh setan. Allah itu tidak ikhlas, tidak rela. Nah, maka dengan hal ini, supaya kita bisa terhindar dari perangkap setan, kita bisa selamat dari perangkap setan, yang harus kita lakukan adalah kita mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setelah itu kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kunci supaya apa? Kita benar-benar diselamatkan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam perangkap setan. Berarti dari sini bisa kita pahami bahwasanya orang yang dirinya itu dia terperangkap oleh perangkap setan, akhirnya dia mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh setan, berarti otomatis orang ini akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini berarti otomatis dia akan mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seseorang kok dirinya itu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ingat bahwasanya di dalam kitab Wasiatul Mustafa, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahullahu malan haroman. Nah, wahai Ali, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ini murka terhadap seseorang atau terhadap hambanya, razaqahullahu malan haroman, kuncinya apa? Allah akan memberikan rizki pada orang tersebut, yaitu berupa harta yang haram. Berarti kalau harta haram yang dimakan pun haram. Kenapa kok haram? Karena yang digunakan untuk membeli haram. Sehingga ini ada korelasi yang sangat tepat dengan tadi. Apa? Setan itu dia itu berjalan pada diri manusia. Setan itu mengalir pada anak Adam bersamaan dengan mengalirnya darah. Kalau ada orang sudah makan makanan haram, ini pasti berbahaya, hatinya akan mati. Jadi kalau ada orang makan makanan haram, hatinya akan gelap. Maksudnya hati mati, hati gelap itu bagaimana?
kebahagiaan dunia itu adalah segala-galanya. Dia lupa akan kehidupan akhirat. Karena dia tersibukkan dengan urusan dunia, anidin, dia akan lupa terhadap urusan-urusan agama. Terus yang berikutnya, wa yusahhilu lahu umurad dunyahu. Allah apa? Di sini wa yusahhilu lahu. Setan, bukan Allah di sini. Yang memudahkan bukan Allah, tapi setan. Setan itu akan senantiasa memudahkan rencana-rencananya, dimudahkan oleh setan. Oh iya, ketika kamu mempunyai rencana ini, melakukan ini itu yang sifatnya negatif, ini seolah-olah kok mudah, temennya banyak. Ini yang membantu siapa? Yang membantu adalah setan. Urusan dunianya itu dimudahkan oleh setan. Terus setelah dia memiliki rencana melakukan hal negatif, posisi saat itu umurnya masih remaja, masih usia SMP, SMA. Terus setan itu membisikkan di dalam hatinya, wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Dah, kamu kerjakan itu saja, ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa toh, coba saja minuman keras, coba saja kan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, coba saja, itu kan umurmu masih panjang, kamu kan masih muda. Justru loh, Allah itu dawuh Allahu ghafurur rahim. Betul apa mboten? Betul kan? Ini digunakan setan sebagai perangkap. Apa? Karena merasa yang digoda itu masih muda, dibisikkan di telinganya, ndak apa-apa kamu minum minuman keras, ndak apa-apa kamu berzina, ndak apa-apa kamu ini itu negatif. Ya toh nanti kamu tahu sendiri, kamu sudah tahu kalau Allah itu zat yang maha mengampuni. Ini dijadikan perangkap. Apa? Padahal kita kan ndak tahu. Ya memang betul Allah itu zat yang maha mengampuni dan zat yang memberi kasih sayang. Cuman kita kan tidak tahu sampai kapan usia kita. Kita itu meninggal di usia berapa, kita kan tidak tahu. Nah ini loh yang digunakan setan untuk menyesatkan manusia. Kalau sudah seperti itu, lalah dia melakukan dosa, akhirnya setelah dia melakukan dosa, nyawanya dicabut. Berarti meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Kalau sudah seperti itu, siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan menikmati seterusnya? Ya kan ya masing-masing. Menikmati apa? Kalau meninggal dalam keadaan kufur, tidak dalam keadaan iman, tidak membawa keimanan di dalam hatinya, jelas pasti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setan itu pinternya sampai seperti itu, sampai dia itu menggunakan apa ya, Allah, sifatnya Allah itu digunakan sebagai perangkap. Allahu ghafurur rahim. Allah adalah zat yang maha mengampuni. Loh toh setelah kamu bermaksiat, kamu bertobat juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Setelah dari pondok, pahami, dari pondok karena dia itu kalah dengan godaan setan, pulang melakukan hal-hal yang di luar nalar. Akhirnya apa? Yuk, ya kalau memang usianya masih panjang, kalau tidak diberi kesempatan untuk bertobat, ya rugi. Ya apa tidak? Makanya kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taghful anta amman nasiyatuka biyadi. Maka jangan sampai kita ini lupa kepada Allah, yang mana diri kita ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Allah dengan setan ini senantiasa bertentangan. Jadi dikatakan, bahkan di sini iblis mengatakan, qala iblis wa izzatika la abrahu agwi ibadaka la abrahu ugwi
ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Iblis berkata kepada Allah, demi keagunganmu. Jadi iblis yo maturi wa izzatika, karena apa? Tahu yang maha menguasai segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis niku sampai matur ngeten kali Allah, wa izzatika, demi keagunganmu wahai Allah, la abrahu uwi, aku di sini iblis akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh daripada hamba tersebut masih berada di jasadnya. Maka jangan sampai kita itu lalai. Kenapa? Setan ini la abrahu uwi ibadaka madamat arwahum fi ajsadim. Setan akan senantiasa menyesatkan hamba-hambanya Allah selama roh daripada hamba tersebut masih berada di jasadnya. Apa? Sampai manusia itu meninggal dunia. Ketika manusia itu telah meninggal dunia, maka di situ setan mulai meninggalkan hamba tersebut. Tapi yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali, demi sifat mulia dan agungku, ini Allah, demi sifat mulia dan agungku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku akan senantiasa mengampuni hambaku selama dia mau meminta ampunan kepadaku. Itu apa? Allah akan senantiasa mengampuni hamba-hambanya yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Baginda Rasulullah dalam setiap hari beliau tidak pernah lupa membaca istighfar minimal berapa? 80 kali atau 100 kali. Ini bagaimana dengan kita? Nah, maka dari hal ini kita paham bahwasanya Allah ini mengetahui kalau hambanya yang namanya manusia ini di dalam dirinya, dalam diri manusia itu ada syahwat, ada setan, dan ada juga hawa nafsu. Sehingga kalau tiga hal ini itu kok menang, maka dia akan memiliki perilaku apa? Mengalahkan hewan. Yang dilakukan itu lebih jelek daripada hewan. Tapi masih ada satu lagi, yaitu apa? Hati nurani, tempatnya malaikat. Yang mana kalau ini yang menang, maka derajatnya itu bisa mengalahkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Jelas karena usahanya manusia dia bisa benar-benar dekat dengan Allah, itu kan dia harus melalui proses yang sangat panjang. Apa? Mengalahkan nafsunya dulu, mengalahkan setan, mengalahkan syahwatnya. Sedangkan kalau malaikat itu tugasnya ya seperti itu saja, tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andaikan manusia ini kok dirinya bisa mengalahkan nafsu, syahwat, dan godaan setan, dia derajatnya
akan mengalahkan derajatnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tantangan kita. Jadi manusia itu bisa menjadi mulia mengalahkan kemuliaan malaikat, bisa menjadi hina mengalahkan hinanya iblis. Tergantung kita pengen yang jadi yang mana. Makanya kita latih. Kalau kita sudah diberi contoh, yaitu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi baginda Rasulullah ini diutus oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Maka kita contoh itu. Maka oleh baginda Rasulullah setiap kebaikan itu baginda Rasulullah memberikan sebuah contoh. Jangan terlalu kekenyangan. Yang dilakukan baginda Rasulullah, beliau tidak pernah kenyang. Iya apa tidak? Ketika dahar berhenti sebelum kenyang. Beda dengan kita. Ketika puasa seharian tidak makan, waktu berbuka waktunya bales dendam, makannya banyak. Nah, ini repot kalau sudah seperti ini. Nah, sehingga Allah itu juga tahu hambanya ini yang namanya manusia itu dia kan diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi di satu sisi manusia itu diciptakan oleh Allah menjadi hamba yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, tapi di sisi lain manusia ini adalah orang yang paling rentan, orang yang paling dia itu lemah. Sehingga oleh Allah ketika iblis tadi mengatakan, yaitu apa? Iblis akan senantiasa, iblis setan akan senantiasa menggoda, menyesatkan manusia selama rohnya masih berada di jasadnya. Di situ juga Allah mengatakan kepada iblis, dawi kepada iblis, saya juga akan senantiasa mengampuni hambaku selama hamba ini mau meminta ampun kepadaku, meminta maaf kepadaku. Berarti apa? Kita sebagai manusia yang jelas karena ada syahwat, ada nafsu, ada godaan setan, maka suatu ketika kita pasti akan terjerumus pada kesalahan. Oleh Allah diberi resep, diberi kunci apa? Supaya kita bisa lepas daripada perbuatan dosa tersebut, dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kuncinya, yaitu apa? Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa membaca istighfar. Itu kuncinya kan? Jadi setan senantiasa menyesatkan, Allah senantiasa mengampuni selama hamba itu mau meminta maaf. Enak apa tidak jadi manusia? Kalau paham ya enak. Cuman ketika kita minta maaf jangan sampai, katakan ketika kita tobat jangan sampai hanya tobat yang ada di bibir saja. Harus taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Berusaha supaya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Andai kata setelah berusaha seperti itu semaksimal mungkin kok kita melakukan kesalahan, ya kita minta ampun lagi, kita bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda cintanya Allah kepada orang yang mana orang tersebut itu senantiasa meminta ampun kepada Allah adalah man lazimal istighfar ja'alahullahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikin makhroja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang senantiasa membaca istighfar, dia itu melanggengkan membaca
istighfar, ja'alahullahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahan ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli dzikin, dan setiap jalan buntu, makhroja, akan diberi jalan keluar. Jadi setiap permasalahan yang dihadapi ini akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita memang sedang kalah dengan godaan setan, kita terbawa oleh setan, akhirnya kita melakukan kesalahan, maka segeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberi hadiah oleh Allah. Apa hadiahnya? Ketika dia memiliki kesusahan, itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli dzikin makhroja, setiap problem, setiap permasalahan akan diberikan solusi atau jalan keluar. Yang terakhir, warozaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan senantiasa memberikan rezeki kepada orang tersebut dengan cara tidak diduga-duga. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan sore hari ini, marilah kita tutup dengan ulasan singkat atau kesimpulan dan juga diakhiri dengan doa oleh Ustadz Bayyumun Nafal. Intinya, idza alimta anna syaiton la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadi. Di saat engkau itu tahu bahwasanya setan itu la yaghfulu anka, setan itu tidak akan pernah lupa kepadamu. Lupa apa maksudnya? Di sini setan tidak akan pernah lupa untuk menyesatkan manusia. Fala taghful anta amman nasiyatuka biyadi, maka janganlah sekali-kali engkau lupa terhadap Allah yang mana kita berada di bawah kekuasaannya. Jadi dikatakan bahwasanya setan ini akan senantiasa menyesatkan hambanya selama hamba itu rohnya masih berada di dalam jasadnya. Maka Allah juga mencintai hambanya yang namanya manusia, yaitu apa? Allah mengatakan kepada setan bahwasanya Allah akan senantiasa mengampuni hambanya selama hamba tersebut mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini berarti ada orang yang mana orang ini ketika dia itu tergelincir, dia itu masuk ke dalam perangkap setan, ini bukan berarti dia langsung tidak bisa kembali kepada Allah, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ini masih memberikan kesempatan orang tersebut, yaitu apa? Untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ketika setan akan menyesatkan manusia, maka Allah menunjukkan kekuasaan, Allah menunjukkan keagungannya. Apa? Allah akan lebih memberikan ampunan kepada hambanya yang meminta ampunan. Luar biasa apa tidak? Ini loh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dilanjutkan ketika ada seseorang ini dia kok sering meminta ampun kepada Allah, dia senantiasa membaca istighfar, man lazimal istighfar ja'alahullahu lahu min kulli hammin faraja. Ketika ada seorang hamba dia senantiasa meminta ampun kepada Allah, dia senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan semua bentuk kesusahannya. Wa min kulli dzikin makhroja, dan setiap permasalahan akan diberikan solusi, jalan keluar.
Dan yang berikutnya, warasaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan senantiasa memberikan rezeki kepada orang tersebut dengan tidak diduga-duga, tanpa ada dugaan dari hamba tersebut. Berarti apa? Ketika setan menyesatkan manusia, manusia ini setelah tergelincir pada kemaksiatan sebagaimana yang diinginkan oleh setan, dia ingat kepada Allah. Manusia ini meminta ampun kepada Allah, manusia ini justru dosanya diampuni oleh Allah, dia diberi sebuah apresiasi, dia diberi hadiah. Apa? Kesusahan dihilangkan, permasalahan diberikan solusi, diberi rezeki tanpa diduga-duga. Enak apa tidak? Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kuncinya supaya kita bisa terhindar dari apa yang menjadi perangkap setan, yaitu kita senantiasa memperkuat keimanan kita. Kita memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi kepada kita, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita juga merasa diri kita itu tidak bisa apa-apa, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat kita melakukan kemaksiatan, maka segeralah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa diberi rahmat, ridho, dan dijadikan hamba yang senantiasa bisa zikir, bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan fadilah zikir kita mengingat kepada Allah, kita akan dijauhkan daripada godaan-godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa syayikhina wa jama'atina, wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Zona Islami Spesial Ramadan. Edisi hari ini disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti, Boyolali, Tulungagung. Saya Danang Prayogi bersama dengan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Berkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.